Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk zaman ketika agama menjadi simbol kekuasaan dan kebenaran dianggap milik segelintir orang, muncul seorang tokoh yang berani mengguncang tatanan. Ia tidak menolak Tuhan, tapi justru menolak jarak antara manusia dan Tuhan. Namanya Syekh Siti Jenar. Bagi sebagian orang, ia adalah sesat. Tapi bagi yang mampu menembus makna terdalam ajarannya, ia adalah seorang pembebas, seorang pencari hakikat yang melampaui bentuk luar dari agama. Ia tidak mengajarkan pemberontakan, melainkan penyatuan eksistensi tentang manusia yang menjadi Tuhan, bukan dalam arti menggesernya, tapi melebur dalam kesadaran ilahi. Apa sebenarnya rahasia ajaran Syekh Siti Jenar? Mengapa kalimat Manunggaling Kawula Gusti dianggap berbahaya? Dan apakah ajarannya memang sesat atau justru terlalu tinggi untuk dipahami oleh zamannya? Untuk memahami rahasia ajaran Syekh Siti Jenar, kita tidak cukup hanya membaca kisah sejarahnya. Kita harus menembus ruang batin tasawuf Jawa, di mana simbol-simbol, bahasa, dan mistik menjadi jembatan antara manusia dan Yang Maha Ada. Ajarannya berakar pada konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud, gagasan yang juga ditemukan dalam filsafat Ibnu Arabi. Bagi Siti Jenar, manusia bukanlah ciptaan yang terpisah dari Tuhan, melainkan pantulan dari keberadaannya. Ia berkata, ketika engkau mengenal dirimu, engkau mengenal Tuhanmu. Namun, pemahaman ini berbahaya bagi struktur kekuasaan saat itu. Karena jika manusia sadar bahwa Tuhan ada dalam dirinya, maka tak ada lagi jarak, tak ada lagi perantara. Dan disitulah letak rahasianya. Ajaran Syekh Siti Jenar bukan tentang pemberontakan terhadap agama, tapi pembebasan terhadap kesadaran. Bayangkan, di masa ketika agama dijaga seperti benteng kekuasaan, muncul seorang ulama yang tak takut menembus batas. Ia berbicara bukan tentang surga dan neraka, tapi tentang kesadaran. Ia tidak mengajarkan ritual, tapi pengenalan diri. Namanya Syekh Siti Jenar, sang murid yang berani menyentuh inti kebenaran. Bagi sebagian orang, ia sesat. Tapi mungkin, ia hanya terlalu jujur, terlalu dekat dengan hakikat, hingga dunia yang masih terikat bentuk tak mampu memahaminya. Yang 1. Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan yang menyala dari dalam. Rahasia utama ajaran Syekh Siti Jenar terletak pada satu kalimat yang hingga kini menggema dalam tradisi mistik Jawa. Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan. Secara filosofis, konsep ini bukan sekadar tentang menyatu secara fisik, melainkan penyatuan kesadaran. Ia mengajarkan bahwa antara manusia dan Tuhan tidak ada jarak ontologis, hanya tirai ketidaktahuan yang memisahkan. Ketika manusia benar-benar mengenal dirinya, katanya, ia tak lagi melihat Tuhan di luar dirinya, tetapi di dalam setiap denyut nafas, setiap getar rasa, setiap hembusan kehidupan. Secara ilmiah dan spiritual, ini sejalan dengan prinsip universal mistisisme, baik dalam Sufisme, Vedanta, maupun Buddhisme, bahwa realitas tertinggi tidak bisa dicapai lewat dogma, melainkan pengalaman langsung kesadaran murni. Namun di mata ortodoksi agama, ajaran ini berbahaya. Karena ketika manusia merasa satu dengan Tuhan, struktur otoritas keagamaan kehilangan maknanya. Maka, Syekh Siti Jenar bukan hanya dituduh menentang agama, tapi mengguncang akar kekuasaan spiritual zamannya. 2. Kematian. Menurut Siti Jenar, rahasia kehidupan yang terbalik, Syekh Siti Jenar dikenal dengan pandangannya yang unik tentang kematian. Baginya, kematian bukan akhir, tapi kembalinya kesadaran ke sumbernya. Orang-orang takut mati, katanya, karena mereka belum mengenal siapa yang hidup dalam dirinya. Dalam konteks filosofis, kematian yang ia maksud bukan sekadar berhentinya jasad, tetapi lenyapnya ego, hilangnya identitas palsu yang memisahkan manusia dari Tuhan. Kematian sejati adalah mati sebelum mati, saat manusia membiarkan kesadarannya tenggelam ke dalam lautan keberadaan ilahi. Secara ilmiah spiritual, ini adalah proses transformasi kesadaran, sebuah transendensi diri yang menghapus dualitas subjek-objek dan menuntun manusia menuju kesadaran tunggal, the unified field of consciousness.
3. Pertentangan dengan Wali Songo, benturan dua dunia. Konflik antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo bukanlah sekadar perbedaan pandangan agama. Ia adalah benturan dua paradigma spiritual, antara agama sebagai struktur sosial dan agama sebagai kesadaran pribadi. Wali Songo berperan membangun tatanan Islam di Tanah Jawa. Mereka menekankan syariat sebagai pondasi masyarakat. Siti Jenar datang dari arah yang lain. Ia mengajarkan hakikat, ma'rifah, tanpa terikat simbol. Bagi Siti Jenar, syariat tanpa hakikat hanyalah tubuh tanpa ruh. Tapi bagi para wali, hakikat tanpa syariat adalah ruh tanpa arah. Pertentangan ini tak bisa diselesaikan dengan logika, karena keduanya berbicara dari tingkat kesadaran yang berbeda. Yang satu berbicara pada masyarakat, yang satu berbicara pada jiwa. Dan sejarah mencatat, kesadaran selalu kalah oleh struktur, tapi jejaknya tetap hidup di hati mereka yang mencari kebenaran sejati. 4. Warisan filsafatnya, spiritualitas Nusantara yang hidup, meskipun dianggap sesat dan dihukum mati, ajaran Syekh Siti Jenar tak pernah benar-benar mati. Ia menjelma dalam simbol-simbol budaya Jawa, dalam tembang, dalam wayang, dalam laku tapa, dalam kesadaran orang yang masih percaya bahwa Tuhan tidak jauh, Tuhan ada di dalam diri. Filsafatnya membentuk corak spiritualitas Nusantara, lembut, dalam, dan inklusif. Di balik semua ritual lahiriah, ada inti kesadaran yang sunyi, bahwa manusia bukan sekadar penyembah, tapi pantulan dari sang disembah. Syekh Siti Jenar mungkin telah dihukum mati, tapi ajarannya tak bisa dikubur. Karena kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dibakar atau dihukum. Ia hidup dalam setiap pencari yang berani bertanya, siapa aku, dan di mana Tuhan sebenarnya berada. Dan mungkin, di saat kita berhenti mencari Tuhan di langit, dan mulai menemukannya di dalam diri, di sanalah ajaran Syekh Siti Jenar menemukan maknanya yang sejati. Setiap zaman melahirkan pencari kebenaran, tapi hanya sedikit yang berani membayar harga dari kebenaran itu dengan dirinya sendiri. Di Tanah Jawa, berabad-abad silam, ketika Islam baru bersemi dan budaya lama masih mengakar, muncul seorang ulama yang melangkah di luar garis. Ia tidak menolak Tuhan, justru ia mencarinya, tapi tidak di langit, tidak di kitab, tidak di kata-kata, melainkan di dalam diri manusia. Dalam ajaran Islam Jawa, dikenal 3 lapisan jalan spiritual, syariat, tarekat, hakikat. Syariat adalah hukum lahiriah, ibadah, aturan, dan tata cara hidup. Tarekat adalah jalan batin, latihan jiwa untuk mendekat kepada Tuhan. Dan hakikat adalah inti, kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri. Syekh Siti Jenar berjalan menembus ketiganya. Ia menempuh syariat, menekuni tarekat, tapi tak berhenti di situ. Ia menemukan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Tuhan bukan sekadar yang disembah, melainkan yang hidup dalam diri setiap makhluk. Ia melihat bahwa seluruh semesta adalah cermin dari keberadaan ilahi, bahwa manusia adalah wadah dari wujud Tuhan sendiri, bahwa mencari Tuhan di luar diri adalah kehilangan arah. Inilah yang kemudian dirumuskan sebagai manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan. Namun kalimat itu tidak sederhana. Ia adalah pintu menuju kesadaran terdalam, yang bahkan banyak ulama sufi berhenti di ambangnya. Bagi Siti Jenar, Tuhan bukan entitas jauh di langit. Tuhan adalah kesadaran yang menjiwai setiap partikel kehidupan. Maka ketika manusia mencapai kesadaran sejati, ia menyadari bahwa dirinya bukan ciptaan yang berdiri di luar Tuhan, tapi ciptaan yang hidup di dalam Tuhan. Bagi mereka yang memahami dengan hati, ini adalah pencerahan. Tapi bagi mereka yang memahami dengan hukum, ini adalah kesesatan. Karena ajaran ini membongkar ilusi jarak antara Tuhan dan manusia, ia menolak konsep perantara dan otoritas spiritual. Dan disinilah ajaran Syekh Siti Jenar menjadi berbahaya. Bukan karena menentang agama, tapi karena menembus struktur kekuasaan rohani yang telah mapan. Pada abad ke-15, Islam sedang tumbuh di Jawa melalui dakwah para wali songo. Mereka membangun tatanan masyarakat, mengatur hukum, menanamkan disiplin syariat. Syekh Siti Jenar berbeda.
Ia tidak menentang syariat tapi melihatnya sebagai pembuka, bukan tujuan. Syariat itu ibarat kulit. Hakikat adalah isi. Orang yang berhenti di kulit tak akan pernah mencicipi manisnya buah. Namun di mata para wali, ajaran Siti Jenar berisiko mengguncang tatanan sosial. Sebab bila semua orang merasa telah menyatu dengan Tuhan, siapa yang masih mau tunduk pada hukum? Siapa yang akan mengikuti aturan bila merasa dirinya bagian dari yang maha berkuasa? Pertentangan ini akhirnya tak terhindarkan. Syekh Siti Jenar dipanggil ke hadapan Dewan Wali, bukan sebagai musuh agama, tapi sebagai orang yang dinilai terlalu jauh melangkah dalam hakikat. Dalam beberapa versi ia dihukum mati, tapi dalam versi lain, ia tidak mati, ia melebur. Tubuhnya lenyap menjadi cahaya, menyatu dengan bumi. Seolah-olah ia benar-benar membuktikan ajarannya, bahwa tiada yang mati bagi yang telah mengenal sumber kehidupan. Kematian bukan akhir, ujar Siti Jenar, melainkan kembalinya kesadaran pada asalnya. Ia mengajarkan kematian bukan sebagai tragedi, melainkan pintu menuju kehidupan sejati. Baginya, hidup yang sejati bukan ketika tubuh masih bernafas, tapi ketika jiwa telah bebas dari ego, dari rasa aku, dari keterikatan pada dunia. Matilah sebelum engkau mati, katanya. Karena saat itulah engkau hidup dalam kehidupan yang hakiki. Inilah makna spiritual tertinggi. Kematian bukan lenyapnya diri, tapi hilangnya batas antara diri dan Tuhan. Ajaran Siti Jenar tidak mati bersama tubuhnya. Ia mengalir dalam kebudayaan Jawa, dalam tembang, dalam wayang, dalam tutur para pujangga. Konsep manunggal, sangkan paraning dumadi, dan sepi ing pamrih rame ing gawe. Semuanya adalah gema dari kesadaran yang ia tanamkan. Secara filsafat, ajarannya adalah bentuk spiritualitas Nusantara. Spiritualitas yang tidak memisahkan agama dan budaya, langit dan bumi, Tuhan dan manusia. Siti Jenar tidak menolak agama, tulis para peneliti. Ia hanya menolak untuk berhenti di kulitnya. Syekh Siti Jenar telah lama pergi, tapi pertanyaannya masih menggema. Apakah kita menyembah Tuhan karena takut atau karena cinta? Apakah kita mengenal Tuhan melalui kata-kata atau melalui keheningan diri? Mungkin rahasia terbesar ajaran Siti Jenar bukan terletak pada filsafatnya, tapi pada keberaniannya untuk mengenal diri sendiri sepenuhnya, karena disitulah Tuhan bersemayam. Dan ketika manusia berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai menemukannya di dalam, mungkin disitulah kita benar-benar mengerti makna manunggaling Kaula Gusti. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga dari ajaran dan perjalanan Syekh Siti Jenar, kita belajar untuk lebih mengenal diri, lebih mengenal makna hidup, dan semakin dekat kepada Sang Pencipta. Saya doakan, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian hati, dan kejernihan pikiran dalam setiap langkah hidup. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena niat saya hanyalah untuk berbagi hikmah, bukan menggurui. Dan jika kisah ini memberi sedikit pencerahan untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak jiwa yang tercerahkan bersama kita. Sampai jumpa di kisah reflektif berikutnya. Tetaplah mencari kebenaran dengan hati yang tenang dan jiwa yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam cahaya, dan salam kesadaran batin.